moderasi berada-bernya ya. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, yang dimoderasi bukan Islamnya, tetapi cara kita menjalankan agama yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial, bermasyarakat dan lain sebagainya agar lebih selaras, maka kemudian perlu untuk disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Amang Syahruddin, para masyayikh, asatidzah, jamaah sekalian di pagi yang ceria ya, yang segar ini sambil nyeruput kopi ya, atau teh ya, yang merupakan kebiasaan ya, kita ya, di pagi hari. Saya biasanya minum teh panas ya, diberi madu, diberi jahe ya. Itu enak juga rasanya ya. Bukan bid'ah tapi ya ternyata juga nikmat ya, kebiasaan minum pagi hari untuk penyegaran dan refreshing kita. Baik para jamaah sekalian, saya akan menyampaikan sebuah topik ya, berkenaan dengan moderasi beragama ya dalam kehidupan kita. Moderasi beragama ini, kalau di dalam sebuah ayat ya Al-Quran itu ada ayat ya, ummatan wasatun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun litakunu syuhada'u 'alan nas wa takunu rasulu 'alaikum syahidah ya. Dan sesungguhnya dan dengan demikian kami jadikan ya, kalian umat wasatun ya, umat pertengahan ya, yang akan menjadi saksi atas manusia dan juga Rasul akan menyaksikan ya kalian. Nah, apa kemudian pengertian dari moderasi beragama? Orang kadang salah di dalam memahami bahwa yang dimaksud moderasi adalah moderasi beragama. Moderasi adalah apa? Moderasi ya, melembutkan, membuatnya tidak keras ya. Apa yang dilembutkan, apa yang kemudian dimoderatkan adalah beragama. Cara menjalankan agama kita ya. Jadi bukan moderasi agama ya. Jadi bukan agamanya, karena sesungguhnya agama ya Islam ya dari dulu ya itu sudah ya sebagai ya, agama ya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna. Tetapi cara kita menjalankan agama ya berhubungan ya dengan masyarakat, berhubungan ya dengan kelompok-kelompok yang lain ya, agar tidak terjadi gesekan ya, terjadi kesalahpahaman ya, terjadi masalah-masalah berkaitan dengan masalah kehidupan ya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu ya suatu sikap moderat ya. Jadi intinya adalah bukan moderasi Islam ya. Karena Islam sudah moderat. Sudah sesuai dengan zaman, bukan moderasi agama, tetapi beragama. Cara kita menjalankan agama dalam konteks sosial. Nah, itu yang perlu ya untuk kalau terlalu keras ya, ekstrim, nah itu perlu dilunakkan, perlu disesuaikan. Nah, oleh karena itu umat dan wasaton ya, umat ya, dalam pengertian kita adalah masyarakat ya, berbangsa ya. Jadi yang pertengahan itu adalah umat pertengahan, menjadi bangsa ya pertengahan, menjadi masyarakat pertengahan ya. Agar apa? Agar kemudian ya, bisa menciptakan suasana yang harmoni, suasana yang damai ya. Jadi cara kita ya tadi itu menjalankan ya, agama kita juga harus ya dikaitkan, dikorelasikan dengan kondisi yang ada. Ya.
Kadang sesuatu yang kita jalankan itu benar di dalam masyarakat itu terpaksa harus ditoleransi ya, dikurangi ya sesuatu hal karena berhubungan dengan masyarakat yang lain. Atau dalam contoh yang paling ekstrim, ya, kalau kita sedang naik motor ya, sudah pada jalur yang benar sebelah kiri, kemudian dari depan tiba-tiba ada truk besar ya, mengambil arah yang salah ya, ke kanan sehingga berhadap-hadapan dengan kita ya sebagai pengendara motor ya. Maka sikap apa dalam kondisi itu yang kita jalankan? Kalau yang kita jalankan dengan mengatakan bahwa saya sudah jalur yang benar ya, maka ya saya akan lajukan motor saya yang lebih kencang karena saya yang benar, sementara mereka truk yang besar itu mengambil jalur saya. Nah, apa yang terjadi kalau demikian? Maka kemudian kita mengendarai secara kencang, sementara di depan ada truk yang besar yang mengambil semua jalan, ya nanti akan bertabrakan. Ya. Padahal kita pada posisi yang benar. Maka pada kondisi seperti itu tidak ada salahnya ya, kita untuk minggir sebentar. Karena apa? Karena untuk menjaga keselamatan kita ya. Walaupun mereka posisi salah ya. Nah, kondisi konteks yang seperti ini kadang juga perlu semacam kedewasaan kita ya untuk melihat ya kiri kanan. Bukan berarti kemudian kita menganggapnya perilaku truk itu adalah benar, tetapi dalam kondisi ini kita harus memposisikan untuk menyelamatkan diri kita ya. Kalau di dalam maqasid syariah ya, bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan jiwa kita ya. Kalau orang Jawa itu ada sebuah pepatah yang ya. Yang pertama itu ngalah ya. Kalau udah kondisi seperti itu yang ngalah saja gitu ya. Jangan dipaksakan karena yang terjadi nanti benturan dan pasti bisa antara truk dan motor ya, akibatnya kita sudah bisa menghitung ya. Kalau kemudian ngalah tidak bisa ya, tradisi yang lain itu disebutnya ngalah kemudian ngalih ya. Ngalih itu berpindah ya, terpaksa pindah gitu ya. Kalau pindah ternyata juga belum menyelesaikan masalah ya, kemudian ada yang terakhir, tetapi ini juga tidak boleh dilakukan ya. Yang terakhir itu ngamuk ya. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk ya. Tapi sering orang berujung kepada ngamuknya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, maka sikap ya yang moderasi dalam ya, jadi tidak hanya dalam beragama, tetapi juga beragama, bermasyarakat, dan bernegara itu juga perlu untuk diperkuat. Dan sekali lagi bahwa konsep moderasi beragama itu adalah bagaimana menjalankan ya kehidupan ya beragama kita yang berkaitan dengan aspek sosial dengan masyarakat yang lain itu agar tidak bertabrakan. Nah, ini maka perlu sikap ya moderasi itu diperkuat. Nah, dalam perspektif umat Islam ya moderat itu sering disebut dengan kata tawassut atau wasatiyah ya. Dikembalikan pada makna wasatiyah, pertengahan, yang mengandung arti keseimbangan ya. Dia harus kemudian ada cara kita menimbang ya secara baik, tawazun, atau pilihan terbaik di antara dua kebaikan ya. Jadi kalau ada dua kebaikan ya, bagaimana kita memilih yang paling baik, itu adalah sikap antara keburukan harus sikap ya. Jadi dua hal yang kemudian kita harus memutuskan ya. Dua hal yang mungkin tidak kita sukai, tetapi kemudian kita harus memutuskan ya, dan tidak bisa ditinggalkan ya, kita ambil yang mudaratnya lebih sedikit. Nah, sikap-sikap itu ya harus kemudian ada ya di dalam diri kita. Kalau Rashid Ridho mengatakan wasat adalah keadilan, ya, jadi bagaimana kemudian kita bisa berlaku adil atau pilihan yang terbaik ya di antara yang ada. Ya. Karena kita menjadi ya, umat wasaton yang mengikuti Rasulullah ya, dan juga dijadikan sebagai referensi ya bagi umat yang lain. Maka sikap-sikap ya yang demikian ya memang harus ada, bahwa pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang terbaik.
atau tidak menuntut berlebihan, ya. Jadi sangat berlebihan atau sebaliknya mengabaikan ya sama sekali. Jadi yang disebut moderasi beragama, orang yang beragama secara moderat itu bukan berarti dia mengabaikan agama. Kalau dia mengabaikan agama berarti dia tidak beragama, ya. Berbeda dengan bagaimana kemudian kita menjalankan ya, agama kita dalam konteks sosial itu ya secara moderat. Jadi beda. Jadi bukan berarti kemudian dinegosiasikan ya, wah agamanya moderat ya, agamanya ya kalau wah sholatnya moderat ya gitu ya. Jadi kalau ada 4 rakaat kemudian yang moderat menjadi 2 rakaat, tidak demikian, tetapi cara menjalankan kita ya beragama itu dalam konteks sosial ya. Sebagai contoh bagaimana kita bisa bersikap moderat dengan melihat realitas yang ada ya, ketika tuntunan agama ya menganjurkan kita untuk sholat berjamaah, safnya rapat, tetapi kondisi di luar ya masalah kesehatan ya memberikan sebuah panduan secara ilmiah bahwa dengan berkumpul akan menjadikan ya penularan menguat ya dalam jarak tertentu yang dekat, maka ya COVID-19 akan cepat menyebar. Nah, ketika kita dihadapkan dalam kondisi semacam ini, maka sifat moderat kita ya bagaimana kita memoderasi ya dua hal itu ya agar tidak terjadi saling menegasikan ya bahwa perintah agama penting ya, kondisi realitas sosial kesehatan juga penting. Nah, bagaimana kemudian ya nanti ulama yang mengambil sikap ya, oke, berjamaah tetapi direnggangkan ya. Kemudian berjamaah memakai masker. Karena ada juga jamaah yang tidak mau memakai masker ketika sholat karena dianggap bahwa sholatnya tidak sah. Nah, yang demikian itulah yang kemudian perlu untuk ya kita sikapi secara bijak. Nah, mensikapi secara bijak itu adalah bagian dari inti ya, sebuah program yang disebut dengan moderasi. Nah, kalau Syekh Kamal Hasan dari Malaysia mencapai bahwa menyampaikan bahwa moderat itu adalah pencapaian keadilan ya, dan keunggulan moral ya. Jadi mereka yang memiliki moral yang unggul dan menghindari sikap ekstrim ya dan ketidakadilan. Karena di dalam menjalankan agama ada orang yang mungkin lebih ekstrim ya, berpuasa dia dengan sikap ekstrimnya ya mengatakan bahwa saya mampu berpuasa 24 jam ya, tidak makan, tidak minum 1 hari, bahkan 2 hari, 3 hari. Nah, itu adalah ekstrim ya. Atau orang yang tidak mau menjalankan ya puasa sama sekali, itu adalah juga ekstrim. Maka itu harus kita kembalikan pada tuntunan agama berkaitan dengan itu. Nah, bagaimana implementasinya? Tawasud itu meliputi aspek keseimbangan tadi, tawazun, ya, keadilan, iktidal, dan bukan berarti mencampur adukkan semua unsur. Ya. Jadi moderat itu bukan semua kemudian digabungkan. Agama di mata Tuhan adalah sama, ya, bukan seperti itu konsepnya, tetapi bagaimana kita mensikapi ya secara proporsional ya, secara imbang, secara adil ya, bukan mencampurkan semua agama. Nah, seorang ulama yang terkenal dari Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Mungkin Ustadz Amang juga mengenal beliau. Beliau yang memunculkan ya ide tentang Hibton Nahdiyah. Ya. Nah, dalam kondisi pada waktu itu hubungan ya antara negara dan umat Islam yang sangat tidak baik, maka beliau kemudian memunculkan atau memperkuat ya bagaimana untuk melakukan mediasi. Nah, beliau kemudian ya memperkuat pemahaman tentang tawasud ya, tahun 79 dan 80 beliau mengeluarkan bukunya tentang Hibton Nahdiyah. Ya, bagaimana kemudian beliau merumuskan? Jadi dalam sisi akidah ya, moderasi beragama itu
adalah keseimbangan antara dalil akli dan nakli. Nah, jadi dua-duanya itu digunakan ya di dalam agama Islam. Jadi tidak kemudian mengatakan bahwa dalil akli yang harus digunakan, nakli tidak digunakan, atau sebaliknya ya, titik ekstrim bahwa nakli itu adalah akal segala-galanya dan itu mengalahkan wahidah. Tetapi harus ada keseimbangan. Kemudian tidak mudah memvonis ya orang wah, dia adalah perilaku musyrik atau kafir ya, keluar dari Islam, pelaku bid'ah dan lain sebagainya. Hal-hal sikap-sikap semikian itulah yang kemudian harus dikembangkan dalam sikap tawasud. Dari sisi syariah beliau mengatakan bahwa terhadap masalah yang doniat, ya sesuatu yang mungkin masih diperselisihkan, itu dapat ditoleransi ya adanya perbedaan pendapat. Nah, kemampuan untuk mentoleransi perbedaan pendapat itulah sikap yang moderat. Karena ada kelompok yang kemudian menganggap bahwa tidak ada yang berbeda, semua harus satu ya. Sementara ketika ulama itu berbeda dianggap telah menyimpang. Nah, sikap-sikap, jadi sikap itulah yang kemudian harus kita perkuat. Di dalam aspek tasawuf, akhlak, ya, bahwa akhlak yang luhur beliau katakan selalu berada di antara dua ujung sikap yang ekstrim. Ya. Sebagai contoh tawadhu, ya, bagaimana mendefinisikan tawadhu? Jadi tawadhu itu pada satu sisi ada orang yang sikapnya sangat sombong, ya, arogan. Nah itu ekstrim. Pada satu sisi ada orang yang sifatnya sangat rendah diri. Itu juga ekstrim yang lain. Maka kemudian tawadhu sebagai sikap pertengahan, ya. Atau juga sikap dermawan ya dalam agama ada kita ya orang-orang yang kemudian punya ya sifat ya, untuk sebagai ya sosok yang dermawan. Pada satu sisi ada orang yang menghambur-hamburkan uangnya. Nah, ini kan sikap yang ekstrim. Pada satu sisi ada orang yang sikapnya sangat pelit dan menjaga uangnya sedemikian rupa untuk tidak bisa keluar. Nah, ini dua-dua titik ekstrim. Bagaimana kemudian sikap moderat dijalankan? Berarti di tengah-tengah. Kemudian ya orang-orang yang dermawan ya menginfakkan hartanya ya untuk dirinya dan juga orang lain. Nah, ini adalah sikap pertengahan. Nah, dalam sisi kebudayaan masyarakat ya, itu juga ya harus ada semacam kedewasaan kita ketika melihat kebudayaan. Nah, beliau mengatakan bahwa kebudayaan yang baik ya, dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan. Ya. Kebudayaan Sunda, Jawa, Minang, ya, selama itu baik, ya, al-uruf ma'ruf, ya, sudah dikenal kebaikan, datang dari siapapun, ya, bisa diterima, dikembangkan. Bahkan tradisi dari Barat, ya, bagaimana mereka ya begitu ketat menjaga waktu, ya, tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya, dan itu baik dan bisa dikembangkan maka bisa diterima. Ya, jadi cara kita untuk mensikapi realitas di luar kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan bernegara? Beliau mengatakan bahwa negara yang didirikan atas dasar konsensus bersama, ya, jadi kita setelah bersama-sama sepakat, ya, mendirikan ya sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu konsensus ya, para pendiri bangsa, termasuk juga para ulama ya, yang ada di sana, maka itu harus dibela. Ya. Maka ada istilah hubbul waton minal iman. Ini bukan hadis ya, slogan ya termasuk di Indonesia, tetapi ini kemudian bagian ya, dari cara untuk menanamkan cinta terhadap tanah air. Karena rumah yang telah kita bangun itu ya harus dipertahankan, harus dijaga ya dari orang-orang yang mungkin akan mengganggu, akan menjatuhkan, merobohkan, karena kita telah membangun rumah itu ya. Kemudian pemimpin yang sah, yang telah dipilih secara sah, ya, apakah kita memilihnya atau tidak, tapi kalau kemudian mekanisme hukum ya telah aturan yang kita buat ya telah menetapkan, maka tetap saja bahwa pemimpin itu harus diposisikan sebagai pemimpin ya, dan ditaati ya, selama bukan menyuruh kepada kemaksiatan. Kemudian menasihati pemimpin dengan cara yang penuh hikmah. Nah, ini harus dijalankan. Nah,
bagaimana kemudian implementasinya? Jadi moderasi yang perlu dikembangkan adalah memang kita perlu adanya dikembangkan ya secara baik ya hubungan yang baik ya, sesama agama. Apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Antar penganut agama di dalam penganut agama yang lain dalam kelompok-kelompok beragama itu harus diciptakan suasana persaudaraan. Ya. Mungkin ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, ya, organisasi-organisasi yang lain, maka itu harus mengarah kepada sikap saling mendukung, ya, menghormati, bekerja sama. Dan juga bisa saja dengan agama yang berbeda. Kenapa? Karena kita telah tinggal bersama ya di Indonesia dengan agama-agama yang lain. Jadi kita menghormati, bukan mencampur adukkan, bukan kemudian dari sisi berkompromi ya masalah praktek agama ya bersama-sama menjalankan ibadah dianggap kemudian toleran, bukan, tetapi bagaimana kemudian kita menghormati eksistensi mereka dan hak-haknya dijaga. Itulah sikap yang harus dikembangkan. Maka kemudian sikap toleransi, kepercayaan, ya. Jadi kita juga ya harus memiliki kepercayaan kepada saudara sesama umat Islam, kepada yang lain juga dibangun kepercayaan, bisa saling memahami satu sama yang lain, plus kemudian bisa berdialog, ya, berbicara. Kemudian ada upaya untuk intermediasi, ya, karena banyak juga kita tidak pernah melakukan dialog, ya, tapi lebih banyak monolog, ya. Bahkan persatuan umat Islam yang digaungkan itu pada prakteknya bersifat monolog, ya. Organisasi ini mengatakan bahwa kita harus bersatu, yang lain juga kita. Tetapi bagaimana upaya intermediasi untuk dialog, duduk bersama, saling memahami, kemudian bekerja sama satu sama yang lain, nah ini yang kurang. Maka perlu dialog, kemudian dialog, setelah itu ada intermediasi, bertemu satu sama yang lain. Ya, setelah itu diharapkan bisa ya, ada semacam program bersama yang bisa dijalankan, saling berbagi, ya, membangun umat ini. Ada yang fokus di pendidikan, ada yang fokus di sosial, keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Itu diharapkan bisa saling bekerja sama. Nah, toleransi umat beragama, ya, itu juga menjadi hal yang bisa kita lihat dan kita bisa ya memahami secara proporsional, ya. Sikap menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama yang lain, ya, sama-sama hidup di negara Indonesia, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi konsep saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama. Ini juga banyak contoh di dalam sirah Nabi, kehidupan Nabi, ya, yang menghormati, menyayangi bahkan terhadap orang-orang Yahudi, ya. Nah, dalam Islam juga ya la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan. Jadi jangan sampai cara beragama kita dengan cara memaksa orang lain atau bahkan menimbulkan kekerasan. Mungkin orang itu salah, tetapi bagaimana cara kita secara baik ya mengingatkan secara hikmah, kemudian bisa berdialog dengan mereka sehingga bisa menerima kebenaran. Jadi tidak boleh kemudian orang di jalan puasa dia tidak puasa, ya, kemudian kita hardik, kita pukuli bersama-sama. Nah ini sudah melampaui, ya, melanggar, walaupun kita pada posisi yang benar mengingatkan, tetapi caranya, nah itu yang kemudian harus ya dilakukan secara baik. Nah, kita sering salah kaprah di dalam hal implementasi toleransi beragama. Ya, orang menganggap tadi ya sering menimbulkan ya kegaduhan ya bahwa ya toleransi agama itu ya harus bisa menjalankan ya agama bersama-sama, mengakui semua kebenaran, bukan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa untuk menjalankan toleransi yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Muslim menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Nasrani juga begitu ya, bukan menjalankan bersama-sama, ya, tetapi mereka menjalankan agamanya masing-masing secara baik dan benar.
Kemudian yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain itu ya dihormati eksistensinya. Dia pergi ke gereja tidak boleh kita halangi ya, karena itu adalah hak asasi seorang umat untuk menjalankan agama. Kita hormati ya, tetapi tentu kemudian beragamanya tidak boleh menimbulkan kegaduhan, kericuhan, ya, hambatan, gesekan di masyarakat ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain ya. Maka di dalam konsep pelajaran agama itu kan juga sudah diatur oleh undang-undang ya, setiap satuan pendidikan yang dimana itu ada agama ya, murid yang beragama itu maka diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka miliki ya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama yang lain. Jadi kita memberikan toleransi, kebebasan ya. Kalau ada di kantor kita mungkin menjadi salah satu pimpinan, ada orang punya keyakinan agama ya yang berbeda dan dia ingin menjalankan ibadahnya ya, harus diberi keleluasan dan diberi hak untuk menjalankan ibadah. Nah, hal lain yang harus kita lihat juga ya, tantangan realitas ya. Al-waqi'nya seperti apa ya. Yang harus kita tahu, kita hidup ya di Indonesia, negara Republik Indonesia itu dengan realitas apa? Indonesia bangsa majemuk ya. Ada agama, suku, asal daerah ya, sosial budaya, kelompok dan lain sebagainya. Nah, ini kalau potensi keragaman ini tidak dijaga, maka bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang karena perbedaan-perbedaan di dalam kebiasaan, atau muncul kelompok yang ekstrim ya, yang tidak bisa melihat realitas yang ada di masyarakat ya, tidak bisa melihat realitas agama yang berbeda, yang ingin memaksakan bahwa semua harus satu agamanya. Ini juga ya menjadi tantangan kita. Nah, keragaman yang ada itu ternyata bisa kita lihat ya, interaksinya defisit ini. Interaksinya sangat minim ya. Bahkan di antara organisasi Islam itu interaksinya juga minim ya. Mereka lebih fokus ya dengan interaksi sesama ya, tidak berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Nah, ini akan menjadi kendala sehingga akan kesulitan menerima realitas. Kehadiran kelompok yang satu dianggap sebagai ancaman terhadap kelompok yang dia miliki ya, seakan-akan itu akan mengurangi ya kekuatan atau mengurangi peran atau mengurangi eksistensinya di masyarakat, sehingga ketika ada orang yang berbuat baik dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Nah, ini ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam masyarakat. Nah, integrasi nasional itu menjadi sangat penting. Nah, ini bisa ditunjukkan sebagai contoh bahwa umat Islam telah memberikan banyak kepada bangsa ini, ya, termasuk juga hadiah Pancasila yang menjadi ideologi bangsa itu adalah hadiah dari umat Islam ya. Karena kalau seandainya pada waktu itu umat Islam ya tetap kukuh ya bahwa Indonesia harus berdasarkan kepada syariat Islam ya, pelaksanaan negara dan menjadi negara Islam, maka bisa saja akan terjadi disintegrasi ya, pulau-pulau yang lain yang bukan umat Islam bisa saja kemudian keluar ya, atau setelah itu terjadi perang saudara dan lain sebagainya. Maka untuk integrasi itu ya umat Islam dengan sikapnya yang memberi. Jadi di dalam hal moderasi, toleransi itu perlu untuk ya tidak hanya menuntut tetapi juga memberikan sesuatu. Jadi take and give itu penting ya. Memang ada orang yang inginnya take saja, mengambil saja, tidak mau memberi ya. Tetapi tentu kita juga ya harus menyadari bahwa kadang kita harus memberi, ya kadang kita menerima. Nah, ini adalah bagian ya dari moderasi beragama kita ya, yang harus dijalankan. Dengan demikian ya umat Islam ya secara umum ya itu telah menjalankan agamanya dengan baik
dan secara langsung ya, akan memperkuat ya keberadaan negara Republik Indonesia. Jadi ya kehidupan yang moderat, ya, moderasi beragama sebenarnya sudah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hal-hal kecil saja yang kemudian ya harus disesuaikan ya untuk melihat realitas. Nah, yang terakhir saya kira bahwa moderasi itu adalah proses menuju sikap dewasa, ya menjadi negarawan, ya, karena dia harus mengayomi banyak kelompok, mengayomi banyak kepentingan, kemudian harus mengambil sikap yang bijak ya dalam respon ya kondisi di luar kita yang tidak selamanya memuaskan. Ya. Karena apa yang tidak kita sukai terhadap realitas yang ada, maka harus disikapi dengan bijak, dengan baik, agar tidak menimbulkan ketidakselarasan, ya, gesekan-gesekan, atau bahkan permusuhan yang tidak berkesudahan, dan itu tidak perlu. Ya. Maka harus segera kita mengambil sikap yang bijak, ya, kembali kepada tujuan utama kita, ya, apakah itu di dalam berdakwah, di dalam menjaga persatuan umat, dan juga di dalam memperkuat ya, negara Republik Indonesia. Sehingga persoalan-persoalan kecil ya dalam politik, dalam hal-hal yang lain itu harus kita sikapi dengan cara baik dan proporsional dan adil. Nah, karena itu moderasi itu berkaitan dengan sikap ya, tidak ekstrim ya, baik itu radikal secara ekstremis ya, atau menjadi liberal. Jadi liberal itu juga sikap ekstrim, maka kita harus ya mengambil ya posisi ya, berbangsa, ya, bernegara ini di tengah-tengah sebagaimana di dalam ya, menjalankan menjadi masyarakat pertengahan, menjadi bangsa pertengahan, yaitu umatan wasaton. Satu hal lagi ya mungkin yang perlu saya sampaikan sebelum saya tutup, bahwa hindari beragama dalam menjalankan aktivitas agama yang berkaitan dengan kehidupan sosial agar tidak bentrokan, tidak menimbulkan keresahan bagi yang lain, ya, yang berlebihan. Bagaimana mengukur kalau kita cara menjalankan agama kita yang sudah berlebihan? Ya, maka ukurannya adalah pertama, ya, ini sudah ada dalam Kementerian Agama, ya 3 hal. Tidak boleh melanggar nilai kemanusiaan. Ya. Jadi hak-hak kemanusiaan ya saudara-saudara lain, nah itu harus diperhatikan. Jadi nilai kemanusiaan ya jangan sampai kemudian itu tadi ya menjalankan agama tetapi ada aspek-aspek kekerasan ya, orang tidak sholat di jalan, ya, kemudian dipukuli atau dan lain sebagainya. Ini sudah berlebihan, atau dibully, dihina dan lain sebagainya, itu menyangkut hak. Kemudian tidak melanggar kesepakatan bersama, ini masalah konsensus bangsa ya. Kalau kita bangsa, umat, ya, pendiri bangsa, ulama sudah menyampaikan bahwa Pancasila sebagai fondasi kita bernegara, maka kesepakatan itu dihormati ya. Jangan kemudian justru kita atau ada orang yang menganggap bahwa Pancasila harus diganti, Pancasila itu sistem ideologi kufur dan lain sebagainya. Nah, kalau itu berarti sudah berlebihan atau melanggar ketertiban umum ya. Nah, itu harus dibicarakan dengan baik ya. Kita beribadah sebaiknya dilakukan secara tertib ya. Kalau memang harus memakai fasilitas umum, maka itu harus disampaikan secara baik-baik ya, jangan sampai kemudian justru kita dalam menjalankan agama kita ya mengganggu ya ketertiban umum ya, mengadakan pengajian kemudian konvoi ya, memakai motor tidak pakai helm, kemudian memberikan klakson yang lain, suruh minggir dan lain sebagainya, karena ini adalah misi agama, tentu tidak seperti itu. Baik, saya kira ini ya sekitar 30 menit lebih sebagai pengantar untuk bisa kita diskusikan bersama-sama ya, kita bisa menjalankan ya kehidupan ya berbangsa dan bernegara ini dengan baik, dan kemudian kita tidak salah memahami bahwa moderasi beradabernya ya. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, yang dimoderasi bukan Islamnya, tetapi cara kita menjalankan agama yang berkaitan dengan aspek-aspek
sosial, bermasyarakat dan lain sebagainya agar lebih selaras, maka kemudian perlu untuk disesuaikan. Baik, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi yang memberikan pandangan-pandangan kita ya untuk kehidupan beragama, berbangsa, bernegara ke depan yang lebih baik. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.